Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Latifatul Zahra dan rekan saya Muhammad Hanif Al-Hayamu Arifin. Kami dari kelompok 13 Ilmu Pendidikan yang akan menjelaskan materi tentang hakikat pendidikan dalam Islam. Baik, yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, pengertian hakikat pendidikan dalam Islam. Hakikat pendidikan dalam Islam adalah kewajiban atau keharusan seorang muslim yang mutlak. Kewajiban pendidikan seorang muslim dalam mencari ilmu ini dimulai sejak bayi di dalam kandungan sampai masuk ke liang lahat. Pendidikan agama adalah bagian yang utama dalam pendidikan Islam. Dan dasar tersebut, hakikat pendidikan dalam Islam bisa dimaknai dengan singkat, yaitu hakikat dalam pembelajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan begitu, hakikat pendidikan dalam Islam yaitu berusaha untuk memperdalam hidayah iman, hidayah ilmu, dan juga hidayah amal. Hidayah iman yaitu cara yang terbaik dalam beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW, dan juga beriman kepada kitab Al-Quran. Hidayah ilmu yang dimaksudkan di sini adalah memperdalam dalam mencari ilmu tentang ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat informasi dan ide-ide dasar dari segala ilmu pengetahuan manusia. Sedangkan hidayah amal yaitu kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dan dikembangkan dalam Al-Quran untuk diberikan kepada sesama agar bisa bermanfaat bagi sekitar kita. Selanjutnya, pendidikan atau at-tarbiyah menurut pandangan Islam adalah bagian dari tugas manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Allah adalah Rob al-Alamin juga Rob al-Nas. Allah adalah yang mendidik makhluk alamiah dan juga yang mendidik manusia. Sebagai khalifah Allah, manusia mendapat kuasa dan limpahan wewenang dari Allah untuk melaksanakan pendidikan terhadap alam seisinya dan manusia. Oleh karenanya, dalam konteks permasalahan ini, manusialah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan tersebut. Pendidikan bila ingin diarahkan kepada pertumbuhan yang sesuai dengan ajaran Islam, maka harus berproses melalui kelembagaan maupun melalui sistem kurikuler yang berpedoman pada syariat Islam. Selanjutnya, syariat Islam tidak akan dihayati dan diamalkan orang kalau diajarkan saja, tetapi harus dididik. Menurut syariat Islam, tidak akan dihayati dan diamalkan orang kalau diajarkan saja, tetapi harus dididik melalui proses pendidikan. Dari satu segi itu, kita melihat bahwa pendidikan Islam itu banyak ditujukan kepada kebaikan sikap mental yang akan terwujud dalam amal perbuatan, baik keperluan diri sendiri maupun orang lain. Di sisi lain, pendidikan Islam tidak hanya bersifat teoritis saja, tapi juga praktis. Ajaran Islam juga tidak memisahkan antara iman dan amal soleh. Jadi, jelaslah bahwa proses pendidikan merupakan rangkaian usaha membimbing, mengarahkan potensi hidup manusia yang berupa kemampuan-kemampuan dasar dan kemampuan-kemampuan belajar, sehingga terjadilah perubahan di dalam kehidupan pribadinya sebagai makhluk individual dan sosial serta dalam hubungannya dengan alam sekitar kita dan dimanapun ia hidup. Proses tersebut harus senantiasa berada di dalam nilai-nilai Islami, yaitu nilai-nilai yang melahirkan norma-norma syariah yang sesuai dengan pendidikan Islam. Untuk lebih memahami pengertian pendidikan Islam dapat ditinjau dari segi bahasa dan segi Latin. Adapun dua segi tersebut adalah
Yang pertama, pendidikan Islam ditinjau dari segi bahasa. Nah, bila kita melihat pengertian pendidikan dari segi bahasa, maka kita harus melihat di dalam bahasa Arab. Karena ajaran Islam itu diturunkan dalam bahasa Arab. Kata pendidikan yang umum kita gunakan dalam bahasa Arabnya adalah tarbiyah dengan kata kerja robba. Kata pengajaran dalam bahasa Arabnya adalah ta'lim dengan kata kerjanya alama. Pendidikan dan pengajaran dalam bahasa Arabnya adalah tarbiyah wa ta'lim. Sedangkan pendidikan Islam dalam bahasa Arab adalah tarbiyah Islamiyah. Dalam bahasa Arab, kata robba memiliki beberapa arti, antara lain mengasuh, mendidik, dan memelihara. Dan kata robba ada yang berarti memimpin, memperbaiki, dan menambah. Sedangkan kata robba berarti tumbuh dan berkembang. Dari uraian tentang pengertian pendidikan dari segi bahasa dapat disimpulkan bahwa pendidikan mempunyai tugas membimbing dan mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan manusia dari tahap ke tahap kehidupan anak didik sampai mencapai titik kemampuan optimal. Nah, yang kedua, tinjauan pendidikan Islam dari segi istilah. Pengertian pendidikan Islam yang lazim kita pahami sekarang ini merupakan implementasi dakwah Islamiyah yang terdapat di zaman Nabi. Melalui usaha dan kegiatan yang dilaksanakan Nabi dalam menyampaikan seruan dengan berdakwah, menyampaikan ajaran Islam, memberi contoh, melatih keterampilan, memberi motivasi, dan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pembentukan muslim. Hal ini dapat diartikan bahwa pendidikan Islam yang ada pada saat ini merupakan penjabaran dari arti pendidikan yang telah dikembangkan sejak zaman Rasulullah SAW. Dengan berbagai kegiatan Nabi telah mendidik dan membentuk kepribadian umatnya dengan kepribadian Muslim. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW disebut juga sebagai seorang pendidik yang berhasil dalam menanamkan ajaran Islam pada masyarakat jahiliyah. Lalu selanjutnya, tugas dan fungsi pendidikan Islam. Yang pertama ada pendidikan Islam sebagai pengembang potensi, pendidikan Islam sebagai internalisasi nilai-nilai Islamiyah, pendidikan Islam sebagai interaksi antara potensi dan budaya. Nah, di sini ada konsep pendidikan agama Islam. Menurut Muhaimin, pendidikan agama Islam dapat diartikan sebagai pendidikan keislaman atau pendidikan agama Islam, yakni upaya mendidikan agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilainya agar menjadi way of life atau pandangan dan sikap hidup seseorang. Dalam pengertian, dilakukan seseorang untuk membantu seseorang atau sekelompok peserta didik dalam menanamkan dan menumbuh kembangkan ajaran Islam dan nilai-nilainya untuk dijadikan sebagai pandangan hidupnya yang diwujudkan dalam sikap hidup dan dikembangkan dalam keterampilan hidupnya sehari-hari. Segenap fenomena atau peristiwa perjumpaan antara dua orang atau lebih yang dampaknya ialah tertanamnya dan tumbuh kembangnya ajaran Islam dan nilai-nilainya pada salah satu atau beberapa pihak. Nah, selanjutnya, pendidikan dalam Islam atau proses dan praktek penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung dan berkembang dalam sejarah umat Islam. Dalam proses pertumbuh kembangnya Islam dan umatnya, baik Islam sebagai agama, ajaran maupun sistem budaya dan peradaban, sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Jadi dalam pengertian yang ketiga ini, istilah pendidikan Islam dapat dipahami sebagai proses pembudayaan dan pewarisan ajaran agama, budaya, dan peradaban umat Islam dari generasi ke generasi sepanjang sejarahnya.
Sedangkan mengenai pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dalam peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 dijelaskan bahwa pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dan mengamalkan ajaran agamanya yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran, jenjang kuliah, dan jenis pendidikan. Sedangkan pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk menjalankan peranan menurut penguasaan ilmu pengetahuan tentang ajaran agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Selanjutnya, materi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dan penjelasan tentang pendidikan dalam Islam yang sudah dipaparkan oleh Norma. Itu yang selanjutnya itu dasar pendidikan agama Islam. Dasar pendidikan agama Islam adalah suatu landasan yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pendidikan. Tujuannya untuk mengetahui seberapa penting pendidikan agama Islam dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang meliputi yaitu A. Dasar konstitusional. Pertama itu Pancasila. Dari sila pertama, Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengertian kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa atau beragama, dan untuk mewujudkan kehidupan beragama berarti diperlukan pendidikan agama. Seperti dalam undang-undang juga, yaitu Undang-Undang 1945 dalam bab ke-11 pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, 1. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Oke, yang selanjutnya. Dasar operasional. Yang dimaksud dengan dasar operasional adalah landasan dalam mengatur pelaksanaan pendidikan agama, terutama di lembaga formal, yang terutamanya di lembaga yang formal. Yang selanjutnya adalah dasar religius. Dasar religius yang penulis maksudkan ialah dasar-dasar yang bersumber pada teks-teks Al-Quran dan Al-Hadis. Ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis banyak yang menjelaskan tentang pendidikan agama Islam. Nah, dalam dasar psikologi, semua manusia yang hidup di dunia selalu membutuhkan suatu pegangan dalam hidupnya. Karena pada dasarnya semua jiwa mengakui datnya yang maha kuasa, tempat mencari ketenangan hati, meminta perlindungan dan pertolongan. Oleh karena itu, manusia akan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Hanya saja caranya yang berbeda. Pendidikan agama Islam diperlukan untuk mengarahkan fitrah manusia tersebut ke arah yang benar, yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Oke, yang selanjutnya. Berikut ada beberapa dasar-dasar dalam pendidikan Islam. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran sudah bisa dipastikan sebagai dasar pendidikan Islam, sebagai dasar dalam pendidikan Islam. Dalam Al-Quran sebagai titik tolak dimulainya sistem pendidikan Islam. Al-Quran menjadi dasar pendidikan Islam sebab Al-Quran menyampaikan pesan-pesan tentang pendidikan bagi manusia yang berakal. Al-Quran juga memberikan dorongan agar semua hal wajib menggunakan akal-akal. Hal ini dibuktikan dari ayat-ayat Al-Quran yang kesimpulannya isi dalam Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat-ayat yang memerintahkan manusia agar selalu mempergunakan akalnya dalam berbagai hal. Dan juga dalam bersyukur manusia harus menggunakan akal ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah dasar dari pendidikan Islam. Selanjutnya yaitu As-Sunnah. As-Sunnah merupakan dasar pendidikan dalam Islam dan suatu bentuk keberhasilan Allah SWT yang telah menghadirkan manusia ke dalam
menghadirkan manusia teladan yang sempurna, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang dikenal sebagai manusia yang jujur, tabligh, amanah, dan fatonah. Pendidikan ini dibentuk sistem yang di dalamnya bertujuan membentuk peserta didik agar berperilaku seperti contoh dari perilaku Nabi Muhammad dan agar bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Baik, yang selanjutnya yaitu atsar dan ijma sahabat. Dasar pendidikan selanjutnya adalah asar dan ijma sahabat. Dalam sejarah sudah pernah digambarkan bahwa para sahabat bersama dalam membangun Masjid Nabawi agar dipergunakan untuk pusat pendidikan Islam. Selanjutnya membangun masjid taklim, membangun madrasah, dan menyebarluaskan ilmu yang diterima dari Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya yaitu adalah ijtihad ulama. Ijtihad menjadi dasar pendidikan dalam Islam karena ijtihad yang berdasar pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam pendidikan Islam, ijtihad dibutuhkan karena mengembang berbagai sistem yang mengajarkan cara dalam berpikir dengan akal dan juga hati, mengajarkan keterampilan jasmani, dan memperlembut perilaku dengan tuntunan atau tutur kata dalam ajaran Islam. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan Islam adalah sebagai berikut. Pertama, terwujudnya manusia yang berpendidikan, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, terwujudnya peserta didik yang berperilaku baik, menerapkan tauladan Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya, terwujudnya anak didik yang bermanfaat bagi kehidupan manusia sekitarnya, terciptanya muslim yang bertakwa dan bisa menyebarkan ilmunya bagi sesama manusia lainnya. Yang selanjutnya, tujuan pendidikan Islam secara esensial yaitu terwujudnya peserta didik yang paham ilmu dalam keislaman dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sekitar dan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya, secara umum, pendidikan agama Islam bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta berakhlakul mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, dari uraian di atas terkait tentang tujuan pendidikan agama Islam, kita bisa disimpulkan dapat diketahui bahwa secara garis besar antara tujuan pendidikan dengan tujuan pendidikan agama Islam mengerucut ke arah yang sama. Kalaupun tujuan pendidikan secara umumnya adalah mengembangkan seluruh potensi diri agar mampu melaksanakan tugas hidup, permasalahan hidup, dan tujuan kehidupan, maka tujuan pendidikan agama Islam adalah mengarahkan kepada hal tersebut untuk dirasakan sesuai dengan agama Islam. Meningkatkan keimanan seseorang kepada Allah sehingga melaksanakan sesuatu yang diperintah oleh Allah dan menjauhi sesuatu yang dilarangnya. Melaksanakan moralitas Islami yang diteladani dari tingkah laku kehidupan Rasulullah SAW. Jadi tujuan pendidikan agar agama Islam selain berorientasi kepada kehidupan akhirat, juga berorientasi kepada kehidupan dunia, yaitu membentuk manusia yang mampu menghadapi segala bentuk kehidupan yang lebih layak dan bermanfaat bagi makhluk yang lain. Oke, mungkin cukup. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.